Episode 18 penyiksaan SSD, dan beberapa minggu lalu kita udah ngetes Kyo Kaizen Prestige. Sekarang kita tes adiknya, Bre. Jadi ceritanya hari ini kita akan belajar bukan hal baru sih, ini hal udah sering saya omongin sebenarnya, terutama waktu saya bahas masalah power supply. Jadi kalau kita mau pilih hardware atau komponen PC itu nggak bisa kita hanya pilih dari brandnya doang. Jadi kalau kamu nanya di forum power supply apa yang bagus, apakah Corsair atau FSP, itu adalah pertanyaan yang kurang tepat. Karena setiap brand itu akan membuat banyak produk di mana produknya itu tidak melulu mahal semua. Seperti power supply tadi Corsair ataupun FSP, itu mereka ada yang bikin mahal banget ada, tapi yang murah juga ada. Termasuk kalau kamu pengen bandingin sama merek yang menurut kamu mungkin abal-abal, ya dia juga sama. Ada yang memang murah, tapi ada juga yang kelasnya mahal. Dimana dari perbedaan harga ini kita udah bisa pastikan bahwa kualitasnya juga pasti akan berbeda. Hal yang sama terjadi pada SSD. Kalau sejauh ini kita ngelihat SSD yang dites itu brandnya berbeda-beda ya, dengan level harga yang juga berbeda. Jadi dari grafik atau tabel yang udah saya bikin di spreadsheet itu kita mulai bisa ngelihat bayangannya nih, bahwa kalau SSD harga sekian, oh ternyata speednya kayak gini, endurance-nya kayak gini. Dan kalau harganya yang mahal, oh berarti dia endurance-nya bisa lebih panjang. Termasuk si Kyo Kaizen ini. Yang Prestige kemarin harganya lebih mahal dari ini, dan dia bisa bertahan sampai 300, nggak sampai 300 sih, karena udah saya hentikan di sekitaran 280 tera kalau nggak salah. Nah, berarti saya akan mengharapkan Kyo Kaizen yang reguler ini performance-nya di bawah itu. Dan kalau boleh saya prediksi, dia kemungkinan akan mati di 60 terabyte. Karena ya beberapa kali kemarin saya udah bilang bahwa kok kayaknya cuma ada 2 jenis ya. Tapi nanti kita pastiin lagi aja. Nah, yang menarik adalah di websitenya Kyo Kaizen Prestige itu ditulis punya TBW 100 terabyte. Sedangkan yang ini nggak ada ditulis TBW-nya. Berarti kalau secara bahasa marketing nih, berarti si Prestige itu memang udah yakin si Kyo-nya bahwa dia akan bisa bertahan lebih dari 100 tera. Sedangkan yang ini berarti angkanya di bawah 100 tera dan kemungkinan lumayan jauh dari 100. Makanya nggak ditulis di sana. Tapi saya udah coba hubungin pihak Kyo dan ada konfirmasi dari mereka bahwa memang nggak ditulis, tapi untuk kapasitas 120 dan 128 GB untuk yang seri reguler ini, TBW-nya ada di angka 40 terabyte. Nah, sekarang kita langsung buktiin aja. Power supply pertama di dunia yang menggunakan standar ATX 3.0 mensupport konektor power terbaru PCI Express 5 12 volt high power untuk GPU generasi terbaru. Memiliki fitur spesial MSI Gaming Intelligence dengan smart chip untuk kontrol melalui software. Ditambah fitur canggih lain dan bodi yang compact. MSI MEG AIP Series. Initial speed test terlihat menjanjikan. Di semua preset speednya kenceng, Bre, 550 read dan write-nya di kisaran 406 MB per second. Jadi langsung aja kita siksa. Stress test diawali dengan kurang baik sayangnya ya. Selama perjalanan 8 jam pertama, speednya nggak bisa lempeng stabil. Sesekali dia drop lumayan lama, baru habis itu naik normal lagi. Karena penasaran, saya lakukan speed test di jam ke-8 ini dan hasilnya ternyata masih lumayan normal. Kenapa saya bilang lumayan? Karena di preset 4 GB speednya turun dikit, tapi di preset 1 dan 8 GB-nya masih normal aja. Tesnya saya lanjutkan dan kondisinya masih sama seperti di awal. Dia masih bisa stabil, tapi sesekali akan turun beberapa waktu dan kembali naik normal lagi. Baru pada jam ke-18, speednya stabil dan bertahan cukup lama. Terlihat di perjalanan menuju jam ke-24, speednya udah anteng banget nih full speednya. Speed stabil ini berlangsung lama, bahkan menuju ke jam 40 pun speednya masih sangat stabil. Udah nggak ada lagi drop yang terlihat seperti di hari pertama. Udah semakin dewasa kayaknya nih ya. Jadi saya putuskan untuk bablasin terus aja tesnya. Toh harusnya perkiraan saya dia mati di kisaran 60 terabyte. Kenapa saya bilang gitu? Karena harganya murah. Dan karena Kaizen udah punya kelas SSD di atas yang ini yang bisa bertahan sampai 300 terabyte. Jadi sekaligus ini akan ngetes teori bahwa SSD hanya ada 2 tipe, 60 dan 300 terabyte. Untuk yang SATA 128 GB ini ya. Dan terlihat di sini sampai jam ke-46 speednya benar-benar stabil, lempeng terus tanpa batuk-batuk sama sekali. Dan di jam ke-46 ini menjelang 55 terabyte saya lakukan speed test dan luar biasa. Hasilnya masih perfect, bro. Di ketiga preset speednya full seperti saat awal pengetesan. Saya lanjutin lagi penyiksaannya, tapi keyakinan saya masih sama. Ini udah 55 terabyte, berarti harusnya dikit lagi SSD-nya mati nih.
Dan ternyata benar coy. Pada jam ke-48 Kaizen menyerah. Speednya sebelum mati itu masih bagus. Jadi dropnya itu terjadi benar-benar langsung saat dia mati. Tepat menjelang 56 terabyte. Speed test terakhir saya lakukan pada jam ke-54 di terabyte ke-57 dan confirm SSD-nya sudah menyerah. Yep, itu tadi hasilnya yang ternyata semakin memperkuat teori saya. Bahwa entah karena chipsetnya, entah karena controllernya, entah karena gabungan apapun, sepertinya untuk SSD 2,5 inch yang kapasitas 120 dan 128 GB itu hanya terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah yang mati di kisaran 60 terabyte dan yang kedua adalah yang mati setelah mencapai sekitar 300 terabyte. Gak ada di antaranya. Dan dari Kaizen yang ini sama Kaizen yang Prestige itu kita udah bisa lihat selisih harganya nggak terlalu banyak sebenarnya. Yang Prestige sekitar 170.000 saat itu saya beli dan yang ini harganya 138.000 dan dengan beda yang hanya beberapa puluh ribu itu ya gap endurance-nya segitu besarnya. Jadi memang kayaknya cuma ada itu doang ya, cuma ada dua jenis itu aja. Tapi sekali lagi saya harus tes beberapa SSD lagi untuk nantinya akan bisa ambil kesimpulan lebih lanjut yang juga nantinya akan berpengaruh terhadap sistem scoring. Tapi sementara kita pakai sistem scoring yang ada dulu aja kali ya. Kyo Kaizen, endurance-nya sementara dapat skor 1 dulu aja karena dia termasuk yang mati di kisaran 60 terabyte. Untuk speednya ini yang agak bingung. Karena kalau dari kriteria yang saya bikin itu adalah speednya stabil sampai setengah durasi total pengetesan baru bisa dapat skor 4. Kalau bisa stabil terus dapatnya skor 5. Nah si Kaizen ini malah kebalik. Dia stabilnya bukan di setengah depan tapi malah di setengah akhir. Jadi menjelang dia mati itu malah jadi stabil banget. Tapi karena memang ya dia lebih dari setengah durasi entah depan atau belakang dia stabil, akhirnya saya bisa kasih skor 4 untuk stabilitas speednya. Jadi total skornya adalah 5 dari 10. Sedangkan untuk selengkapnya kamu bisa cek spreadsheet lengkapnya, linknya ada di deskripsi, bisa kamu klik aja. Dan udah untuk minggu ini Kyo Kaizen dulu, kita ketemu lagi minggu depan.